محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wa'di wal qiyamah. Viral kabar akan diadakannya dialog ilmiah atau diskusi ilmiah atau kesana debat ilmiah. Debat ini diselenggarakan oleh pihak Rabithah Alawiyah yang akan mengundang pihak Laskar Wali Songo. Ya sudah barang tentu ada 7 orang yang akan dipanggil oleh pihak Rabithah Alawiyah. Jadi ini diskusi atau debat yang insya Allah akan imbang. Menurut berita yang saya terima, ini japri, tetapi saya juga pernah melihat di YouTube, ya. Dan ini sudah diinformasikan, sudah tayang di YouTube informasi tentang ini. Yang diundang, yang pertama Ki Haji Imaduddin, yang kedua Haji Rhoma Irama, yang ketiga Dr. Menahem Ali, yang keempat Mama Kupron, yang kelima Guru Gempul, yang keenam Dr. Sugeng Sugiharto, yang ketujuh Gus Fuad Leren. Itu yang akan diundang oleh pihak Rabithah Alawiyah. Adapun dari pihak Rabithah Alawiyah akan menyambut yang pertama Ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufik, yang kedua Habib Hanif, yang ketiga Habib Idrus Al-Masyhur, yang keempat Gus Rumel, yang kelima Gus Wafi, yang keenam Gus Maimun Nafis, yang ketujuh Gus Muhaimin Bahiruddin. Ini jadi 7 lawan 7 ya. Ini kan bukan lawan perang, tapi dialog, debat atau diskusi. Adapun waktunya, kalau tidak tanggal 7 September, maka pada tanggal 9 September itu waktunya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, tempat di kantor pusat Rabithah Alawiyah. Tempatnya di kantor pusat Rabithah Alawiyah. Diskusi terbuka, insya Allah media-media akan diundang dan online dari berbagai kepentingan media. Online, ya, diskusi online, insya Allah ta'ala. Ini menurut berita yang saya terima sampai tadi ya. Ini sekitar jam 17 sore saya menerima berita ini. Tempatnya di kantor pusat Rabithah Alawiyah. Dan semoga dengan adanya rencana ini, harapan saya yang pertama, setiap yang diundang ini bisa hadir dalam waktunya. Yang kedua, bisa berjalan sesuai dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah ilmu, karena ini kan yang namanya debat billati ahsan tentunya, dengan cara yang lebih baik, minimal dengan cara yang baik, maksimal yang lebih baik. Yang ketiga, menyelesaikan problem polemik nasab yang menjadi problem besar ya di Republik ini, sehingga banyak pihak yang istighfar, yang begitu fokus dalam membahas tentang nasab ini. Dan ada realisasi apapun kesimpulan daripada diskusi itu, sekalipun tetap pada intinya akan menjadi 2 versi. Itu versi akan dipegang, diperkuat oleh masing-masing, tetapi menjadi maslahat, menjadi jembatan kedamaian sehingga polemik nasab selesai sampai pada saat itu. Jadi sampai debat yang itu, jika memang debat tersebut berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh pihak-pihak terkait. Kemudian, kalau menurut saya sendiri, sekalipun hal ini bukan bagian daripada hal-hal yang yakni dalam Islam, bukan hal yang serius, bukan hal yang berguna di dalam Islam. Kalau istilah Arab itu yakni, istilah hadis. Jadi ada di antara hadis Rasulullah SAW sahih insyaallah ta'ala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, jadi kalau kita ingin menemukan apakah seorang muslim itu dalam keislamannya termasuk baik, maka kita bisa melihat daripada apa yang dia lakukan, apa yang dia tindak selama hidupnya. Jika memang dia dinas di dalam hal-hal yang yakni,
ya, itu bagian daripada tanda baik di dalam Islamnya. Tetapi kalau dia istighol apalagi begitu mengutamakan sesuatu yang tidak berguna, tidak yakni, maka itu keluar daripada bagian Islamnya seseorang dari sisi itu. Kenapa dinyatakan atau dikatakan tidak berguna? Bukan cuma saya yang mengatakan bahwa kasus nasab ini sebetulnya bukan hal yang serius, gitu. Bukan hal yang penting, keluar daripada ranah hal yang penting. Tetapi kenapa menjadi begitu penting? Ini bukan soal nasabnya, tetapi soal yang mempermasalahkan nasab. Ada bahkan banyak kepentingan. Jadi ada pihak yang berkepentingan sebetulnya, bukan masalah nasabnya. Hanya tetapi ada pihak yang berkepentingan dan mengendarai problem nasab tersebut. Itu diantara yang saya pahami sampai selama ini, dan ternyata kiai-kiai sepuh banyak yang mengutarakan, yang mengatakan, kalau tidak salah lebih daripada 9 video dari 9 kiai-kiai sepuh yang dulu tidak berbicara di video di media sosial, khususnya di YouTube. Sekarang beliau berbicara. Tetapi begitu simpel bahwa menyatakan bahwa problem nasab bukan hal yang penting di dalam syariat Islam, sehingga beliau pun mengutip min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi sebagian daripada tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna, atau bahkan hanya kurang berguna pun itu tentunya ditinggalkan, apalagi sesuatu hal yang mafsadah, ya, yang akan merusak terhadap norma-norma syariat Islam. Jadi untuk teman-teman, barangkali ada yang nyimak video ini, beritahu ini perencanaan kuat. Jadi waktunya, kalau tidak tak pilihan, ya pilihan itu masih pilihan tanggal 7 atau tanggal 9 bulan September 2024. Ya jatuh hari Sabtu atau hari Senin, kurang lebihnya seperti itu. Tempatnya di kantor pusat Rabithah Alawiyah, penyelenggara pihak Rabithah Alawiyah itu sendiri, yang diulang sesuai yang telah saya sampaikan tadi. Semoga menjadi informasi dan semoga menjadi catatan untuk umat Islam secara umum, bahwa sebetulnya kasus nasab ini bukan hal yang penting, akan tetapi ada bahkan banyak yang berkepentingan sehingga menunggangi kasus nasab ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.